Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan makalah yang berjudul Masa Pubertas, Perkembangan Fisik Remaja dan Perkembangan Seksualitas Remaja, dengan anggotanya Fahrin Hamid Simatupang, NIM 1910 123 11 0011. Lalu Kartika Prahesti, NIM 1910 123 20002. Selanjutnya ada Lutfia Azizah, NIM 1910 123 2200033. Selanjutnya ada saya sendiri, Marsina, NIM 1910 123 1200003. Selanjutnya ada Rizka Maulidatul Husna, NIM 1910 123 1200004, dengan dosen pengampu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain, SPSI MPD. Perkenalkan, nama saya Marsina. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai latar belakang dari makalah kami yang telah dirangkum dalam PowerPoint. Adolescence atau remaja, dalam bahasa Latinnya yaitu adolescere, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Masa remaja adalah masa yang paling banyak mengalami perubahan secara psikologisnya, biologis, dan juga fisiologis. Kondisi ini terjadi melalui berbagai transisi atau tahapan-tahapan dari berbagai dimensi yang dalam proses perkembangannya mengalami perubahan-perubahan yang berdampak pada munculnya kondisi yang membingungkan anak yang menuju remaja ini, dan juga mengalami keraguan-raguan pada anak yang memasuki usia remaja, mengalami ketakutan-ketakutan pada dirinya, dan juga bisa mengalami kecemasan-kecemasan yang timbul dalam dirinya tersebut. Jadi pada remaja, semisalnya perkembangan fisiknya, seperti contohnya seorang wanita yang mengalami perubahan pada buah dadanya yang tadinya pada anak-anak, dia tidak memiliki ukuran buah dada yang besar, namun setelah remaja dia akan memiliki ukuran buah dada yang besar. Lalu selanjutnya kepada pria, yaitu suaranya yang berbeda pada saat remaja. Semisalnya waktu anak-anak suaranya masih imut, tetapi pada saat remaja dia akan mengalami perubahan suara seperti suara yang agak ngebas atau lebih besar. Lalu selanjutnya yaitu pada psikologisnya. Lalu ada pada emosionalnya, dia pada masa anak-anak mungkin belum bisa mengatur emosionalnya, tapi pada saat sudah menuju remaja atau sudah dibilang remaja, mereka sudah bisa mengatur emosional mereka tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu kognitifnya, yaitu pola pikirnya dia bisa mengatur pola pikir dari pemikiran dia sendiri. Maksudnya di sini yaitu dia sudah bisa mengatur pola pikirnya sendiri pada saat usia dia remaja dibandingkan pada saat usia anak-anaknya. Lalu selanjutnya yaitu yang seksualitas, yaitu di sini dia akan merasakan perbedaan-perbedaan seksual dari segi waktu dia anak-anak sampai dia sudah memasuki usia remaja. Di situ dia akan merasakan perbedaan-perbedaan seksual yang dialaminya. Hal ini sangat wajar bila terjadi pada seorang anak yang menuju masa dewasa atau sering disebut masa remaja, yaitu transisinya. Remaja memiliki tahap perkembangan yang harus dilewati agar perkembangannya berjalan secara optimal. Itu saja pemaparan latar belakang dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kartika Prahesti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang masa pubertas remaja. Pubertas ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat, terutama pada masa awal remaja. Kematangan seksual merupakan suatu rangkaian dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja, yang ditandai dengan perubahan seks primer dan perubahan seks sekunder.
Pubertas biasanya berlangsung pada umur 13 sampai dengan 20 tahun. Dan fase yang lebih matang di mana dari influx yang tenang menjadi menonjol sehingga menjadi dinamis. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik itu dapat dilihat dari fisiknya. Biasanya pada fase remaja awal itu seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan dan pembesaran tesis pada remaja laki-laki serta pertumbuhan rambut pada daerah-daerah area tertentu. Yang kedua, kemampuan berpikir. Pada tahap ini, remaja mencari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan pada tahap remaja akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk. Misalnya pada remaja tahap akhir ini, mereka sudah mampu mengontrol emosinya. Dan yang ketiga, identitas. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri, dan mempunyai banyak fantasi. Di sini remaja mulai mencari jati dirinya. Dan yang keempat yaitu hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Dalam tahap ini tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidatul Husna. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Tahap pubertas remaja. Yang pertama, tahap prapuber. Tahap ini bertumbang tinggi dengan 1 atau 2 tahun terakhir masa kanak-kanak pada saat dianggap sebagai prapuber, yaitu bukan lagi seorang anak tetapi belum juga seorang remaja. Dalam tahap prapuber atau tahap pematangan, ciri-ciri seks sekunder mulai tampak tetapi organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Kedua, tahap puber. Tahap ini terjadi pada garis pembagi antara masa kanak-kanak pada masa remaja. Saat ini di mana kriteria kematangan seksual muncul seperti haid pada anak perempuan dan pengalaman akan basah pertama kali di malam hari untuk anak laki-laki. Ciri-ciri seks sekunder terus berkembang dan sel-sel diproduksi dalam organ-organ seks. Ketiga, tahap pasca puber. Tahap ini bertumbang tinggi dengan tahun pertama atau kedua masa remaja. Selama tahap ini, ciri-ciri seks sekunder telah berkembang secara baik dan organ-organ seks mulai berfungsi dengan matang. Perubahan-perubahan yang pesat terjadi selama masa puber menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu, dan tidak aman, dan dalam banyak kasus mengakibatkan perilaku yang kurang baik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ajijah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi selanjutnya ada perkembangan fisik remaja. Perubahan fisik yang terjadi pada awal masa remaja sangat ditentukan oleh sekresi dari berbagai hormon, dan hal tersebut mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan seorang remaja. Tinggi dan berat badan meningkat pesat karena ledakan pertumbuhan yang biasanya dimulai pada sekitar usia 10 tahun bagi anak perempuan dan 12 tahun bagi anak laki-laki. Perubahan fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa remaja yang berdampak terhadap perubahan psikologisnya. Pada mulanya, tanda-tanda perubahan fisik dari masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. Dalam konteks ini, kematangan organ-organ seks dan kemampuan reproduktif bertumbuh dengan cepat. Bagi anak laki-laki maupun anak perempuan mengalami pertumbuhan fisik yang cepat yang disebut growth spurt atau pencepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi badan. Pertumbuhan cepat bagi anak perempuan terjadi 2 tahun lebih awal dari anak laki-laki.
Selanjutnya, menurut Ziegler dan Stevenson, secara garis besarnya perubahan-perubahan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan karakteristik seksual. Nah, ada beberapa dimensi perubahan fisik yang terjadi selama masa remaja. Yang pertama, ada perubahan dalam tinggi dan berat. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada usia sekitar 11 atau 12 tahun untuk anak perempuan dan 2 tahun kemudian untuk anak laki-laki. Dalam tahun itu, tinggi kebanyakan anak perempuan bertambah sekitar 3 inci dan tinggi kebanyakan anak laki-laki bertambah lebih dari 4 inci. Adapun faktor penyebab laki-laki rata-rata lebih tinggi daripada perempuan adalah karena laki-laki memulai percepatan pertumbuhan mereka 2 tahun lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Dengan demikian, mereka mengalami penambahan pertumbuhan selama 2 tahun pada masa anak-anak. Karena penambahan tinggi anak laki-laki dan anak perempuan selama masa remaja sekitar 9 atau 10 inci, dan setelah itu pertumbuhan relatif lebih sedikit, maka perempuan pada akhirnya lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya yang kedua, ada perubahan dalam proporsi tubuh. Seiring dengan pertambahan tinggi dan berat badan, percepatan pertumbuhan selama masa remaja juga terjadi pada proporsi tubuh. Perubahan-perubahan dalam proporsi tubuh selama masa remaja terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah, di mana wajah anak-anak mulai menghilang, seperti dahi yang menjadi luas, mulut melebar, dan bibirnya menjadi lebih penuh. Di samping itu, dalam perubahan struktur kerangka terjadi percepatan otot, sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah lemak dalam tubuh. Lalu, yang ketiga, ada perubahan pubertas. Pubertas ialah suatu periode di mana kematangan kerangka seksual terjadi dengan pesat, terutama pada awal masa remaja. Kematangan seksual merupakan suatu rangkaian dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja, yang ditandai dengan perubahan pada ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder. Meskipun perkembangan ini biasanya mengikuti suatu urutan tertentu, namun urutan dari kematangan seksual tidak sama pada setiap anak, dan terdapat perbedaan individual dalam umur dari perubahan-perubahan tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat, yaitu perubahan ciri-ciri seks primer. Ciri-ciri seks primer menunjukkan pada organ tubuh yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Ciri-ciri seks primer antara anak laki-laki dan anak perempuan mengalami perbedaan atau sangat berbeda. Bagi anak laki-laki, ciri-ciri seks primer yang paling penting yaitu perkembangan yang sangat cepat dari batang kemaluan atau penis dan kantung kemaluan atau skrotum, yakni terjadi pada usia 12 tahun dan berlangsung selama 5 tahun untuk penis dan 7 tahun untuk skrotum. Itu berdasarkan menurut pendapat dari Selford dan Hoffnung pada tahun 1994. Sementara itu, pada anak perempuan, perubahan ciri-ciri seks primer ditandai dengan munculnya periode menstruasi atau yang disebut sebagai menarche, yakni menstruasi pertama yang dialami oleh seorang gadis. Terjadinya menstruasi pertama ini menunjukkan bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan tersebut telah matang, sehingga memungkinkan anak perempuan tersebut untuk mengandung dan juga melahirkan seorang anak. Munculnya menstruasi dipicu atau dipengaruhi oleh perkembangan indung telur atau ovarium. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, perubahan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder ditandai dengan perubahan jasmania
yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Namun, tanda-tanda jasmaniah ini yang membedakan antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Tanda-tanda jasmaniah yang terjadi pada anak laki-laki yaitu seperti tumbuh kumis, tumbuh jenggot, dada dan bahu yang semakin melebar atau membidang, tumbuh bulu-bulu di sekitar ketiak dan kemaluan. Lalu selanjutnya tumbuh jakun, suara yang semakin membesar, dan juga otot-otot yang semakin kuat dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya untuk anak perempuan itu mengalami tanda-tanda atau ciri-ciri seks sekunder seperti halnya buah dada yang semakin membesar, pinggul yang semakin melebar atau membesar, lalu tumbuh bulu di sekitar ketiak dan tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhan Ahmad Simatupang. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan memaparkan tentang materi perkembangan seksualitas remaja. Masuk yang pertama yaitu seks berarti jenis kelamin. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin disebut dengan seksualitas. Nah, di sini perkembangan seksualitas remaja terbagi menjadi 4. Ada dimensi biologis, psikologi, sosial, dan kultural. Nah, yang pertama berdasarkan dimensi biologis atau fisik. Nah, seksualitas di sini berkaitan dengan anatomi atau organ-organ reproduksi kehidupan fisik yang ada pada tubuh si remaja. Nah, itu yang dimaksud dengan dimensi biologis. Kemudian yang kedua, dimensi psikologis, yaitu berhubungan erat dengan bagaimana manusia menjalankan fungsi seksual itu. Nah, kalau tadi yang biologis alat fungsi seksualnya, yang kedua ini bagaimana si remaja menjalani fungsi seksual tersebut. Nah, yang ketiga dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini bagaimana seksualitas itu muncul dalam relasi antar manusia. Bagaimana seseorang beradaptasi, menyesuaikan diri dengan tuntutan peran dari lingkungan sosial. Nah, yang terakhir ada dimensi kultural, yaitu menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan moral mempunyai penilaian terhadap seksualitas yang berbeda. Nah, jadi itu ada 4 tadi, biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Kemudian di sini ada lagi terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan seksualitas yang terlalu cepat dan perkembangan seksualitas yang terlalu lambat. Nah, yang pertama tadi perkembangan yang terlalu cepat, di sini ketika ada seseorang anak yang berbeda dengan anak-anak lainnya, yang mana dia sendiri sudah bisa merasakan pertentangan kebutuhan dalam dirinya dengan tuntutan dari luarnya. Nah, sebagai contoh, ada seorang gadis yang fisiknya boleh dikatakan ia cukup matang. Nah, ia akan banyak memperhatikan tokoh-tokoh yang bukan seusianya lagi, melainkan seukuran dengannya. Nah, ia ingin sekali memakai pakaian yang sedang trending pada saat itu. Nah, dasar alasan itu cukup logis juga, dikarenakan badannya cukup bagus dan cukup matang. Namun, perkembangan seksualitasnya telah cukup untuk mendorong untuk menunjukkan daya pikatnya kepada lawan jenisnya. Kemudian yang terjadi adalah harapannya, orang tua merasa ia belum cukup umur untuk berlaku demikian, sehingga ia dilarang keras untuk memakai pakaian-pakaian tersebut. Kemudian yang terakhir, perkembangan yang terlalu lambat. Nah, kalau ada perkembangan yang terlalu cepat, ia merasa sudah dewasa, sedangkan lingkungannya menganggap ia masih kecil. Nah, dalam perkembangan yang terlambat itu sebaliknya, masyarakat menganggap dia sudah dewasa atau sudah besar atau sudah dikatakan remaja, namun ia merasa ia masih anak kecil atau perkembangannya yang terlalu terlambat. Nah, perasaan itu pun dibantu dengan ukuran-ukuran yang ada pada tubuh atau kematangan
fisik dari anak tersebut. Itu tadi pemaparan dari saya. Kemudian di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi kami di sini yaitu perbedaan pertumbuhan fisik pada laki-laki dan perempuan adalah pada organ reproduksinya, di mana akan direproduksi oleh hormon yang berbeda, penampilan yang berbeda, serta bentuk tubuh yang berbeda. Akibatnya berkembangnya tanda seks sekunder. Nah, kematangan seksual juga merupakan suatu rangkaian dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja yang ditandai dengan adanya perubahan seks primer dan perubahan pada seks sekunder. Nah, yang terakhir di sini pubertas biasanya berlangsung pada umur 13 sampai 20 tahun dan fase yang lebih matang di mana dari impuls yang tenang menjadi menonjol sehingga dinamis. Nah, remaja adalah kelompok penduduk yang berusia 10 sampai 19 tahun. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.